Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswanto, saya dari kelas 4A1 dengan NPM 200260186 202B0009. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gepeng ya. Nah, apa sih makna dari gepeng? Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu ya. Oke, lanjut. Oke. Langsung saja saya akan jelaskan ya. Gepeng adalah seseorang ya, seseorang yang disebut juga dengan gelandangan pengemis, yaitu di mana seseorang itu tidak mempunyai sebuah tempat tinggal, atau bisa dikatakan dengan orang tunawisma ya. Nah, gelandangan ini hidupnya berada di jalanan begitu ya. Mereka tidur di trotoar-trotoar pertokoan gitu ya, di teras pertokoan, dan mereka juga kadang-kadang itu tidur di bawah kolong jembatan gitu ya. Itu makna dari gelandangan. Jadi gelandangan ini tidak mempunyai sebuah tempat tinggal gitu ya. Gelandangan ini apa namanya banyak kita temui di kota-kota besar begitu ya. Nah, gelandangan ini hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian pengemis ini adalah seseorang yang hidupnya menggantungkan dari belas kasihan orang lain. Mereka biasanya meminta-minta di perempatan jalan, di lampu merah, bahkan di terminal gitu ya. Itu namanya pengemis. Nah, kemudian anak pemulung gitu ya. Volume notifikasi disetel ke 0%. Oke, sekarang kita akan membahas tema ke-8, yaitu korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing ya. Apa yang dimaksud dengan korban bencana alam? Nah, korban bencana alam ini adalah seseorang yang mengalami sebuah peristiwa atau kejadian yang terjadi dan yang menimpa seseorang tersebut. Nah, korban bencana alam ini adalah dampak akibat dari adanya gejolak alam. Contohnya gelombang tsunami disertai dengan gempa bumi ya, gunung meletus, tanah longsor, terus banjir gitu ya. Dan kemudian kerusuhan ya. Kerusuhan adalah suatu kejadian ya, suatu kejadian yang terjadi atau gejolak peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Kerusuhan ini timbul karena adanya ketidaksamaan kerusuhan ini ditimbulkan akibat karena adanya perbedaan gitu ya. Contohnya ya, kerusuhan tersebut yaitu kerusuhan pertengkaran antara suku gitu ya, antar suku, suku satu dengan suku yang lain gitu ya. Yaitu contoh saja suku Madura konflik dengan suku Dayak. Ya, pemicunya adalah karena adanya perbedaan bahasa, budaya, adat istiadat, dan sebagainya.
Itu pemicu awalnya, gitu ya, karena adanya perbedaan bahasa. Mereka tidak mengerti bahasa suku lain sehingga mereka menjadi salah paham. Oke, kita akan bahas tema 9 dengan tema yaitu geng motor ya. Apa sih pengertian dari geng motor? Pasti orang akan bertanya-tanya ya. Geng motor adalah sesuatu komunitas dalam bentuk jumlah besar ya. Mereka membentuk satu komunitas gitu ya, seperti perkumpulan gitu ya, yang mana seseorang ini berkecimpung dalam hal-hal otomotif ya, geng motor ini. Namun bukan itu yang saya bahas. Geng motor ini adalah seseorang ya, sekerumunan anak muda yang mengendarai motor ya. Mereka melakukan aksi-aksi kebut-kebutan di malam hari gitu ya. Mereka melakukan aksi kebut-kebutan di saat orang istirahat. Jelas ini sangat mengganggu sekali. Mengganggu apa? Ketenangan, mengganggu kenyamanan dalam hal berkendara, pengendara lain maksudnya. Dan juga mengganggu ketertiban umum. Kemudian apa penyebabnya ya? Penyebab dari geng motor ini adalah karena adanya dorongan ya. Dorongan ingin menunjukkan jati dirinya. Ini loh saya. Mereka ingin mencari jati dirinya sendiri. Siapa saya? Dan saya ini anak laki-laki. Begitu ya, memacu adrenalin atau tantangan dalam hal uji nyali gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Geng motor ini penyebabnya karena adanya dorongan ajakan dari teman gitu ya. Karena ajakan dari teman, itu salah satunya nomor 1. Yang nomor 2, karena mereka merasa tidak diperhatikan oleh orang tua mereka. Dan yang ketiga, mereka kita akan bahas tema 10 ya, penanggulangan terhadap anak masalah sosial ya. Pencegahannya apa saja sih untuk menanggulangi permasalahan sosial, terutama anak ya, anak dengan permasalahan sosial. Langkah-langkahnya adalah yaitu 1, mereka harus diberikan pendidikan agama secara kuat ya, karena mereka butuh kita, karena mereka butuh bimbingan. Makanya sebagai pihak orang tua harus memberikan sebuah teladan yang baik bagi anak-anaknya. Ini adalah peran penting bagi orang tua dalam menentukan karakteristik, tingkah laku, budi pekerti anak. Kemudian pendidikan agama ini sangat penting ya, untuk membatasi tingkah laku anak agar tidak terjerumus ke dalam dunia kelam gitu. Itu adalah salah satu tindakan preventifnya yang nomor 1. Yang nomor 2, tindakan yang lainnya adalah selalu mendampingi anak setiap saat, setiap waktu di rumah ya. Kita mengawasi anak 24 jam, karena orang tua ini selalu berada dalam lingkungan anak gitu ya, dan satu keluarga gitu ya. Kita bisa membatasi kapan anak itu harus belajar. Kita bisa mengawasi anak ya, kapankah anak itu harus belajar, kapan anak itu bermain, dan seterusnya gitu. Ini adalah bimbingan dari
orang tua yang selalu mengawasi anaknya agar anak tersebut tidak salah bergaul. Dan yang ketiga adalah memberikan motivasi dan masukan. Memberikan motivasi terhadap anak agar anak ini dapat belajar sehingga dapat mendapatkan nilai yang bagus. Oke, kita akan bahas tema yang terakhir ya, yaitu layanan pendidikan anak yang menyandang masalah sosial. Apa sajakah jenis-jenis pelayanan yang bisa kita terapkan, yang bisa kita berikan terhadap anak tersebut? Ya, saya akan membahas satu persatu. Kita bisa melakukan tindakan dengan cara memberikan layanan pendidikan yang mana bisa kita lakukan di dalam rumah ataupun di lembaga-lembaga sosial yang lainnya. Contohnya seperti mengadakan layanan pendidikan keterampilan bagi anak. Kemudian yang nomor 2, layanan pendidikan secara privat atau privasi, yaitu dengan memberikan guru les pada mereka ya, agar mereka dapat meneruskan atau melanjutkan pendidikan yang belum dia selesaikan secara tamat gitu ya. Dan yang ketiga adalah memberikan layanan-layanan yang lain seperti layanan kesehatan ya, dengan ketersediaan air bersih, terus menyediakan makanan yang bergizi terhadap anak gitu ya, sehingga mendukung tumbuh kembang anak gitu. Nah, bagi anak-anak yang mengalami putus sekolah, tentunya kita tahu ada program pemerintah ya, yaitu dengan cara melanjutkan program pendidikan dengan kerja paket A, dengan paket B, C, begitu ya. Jika anak tersebut putus sekolah di SD-nya, bisa diadakan layanan pendidikan paket C, kerja paket A, agar anak tersebut memperoleh ijazah kesetaraan SD dan seterusnya. Begitu pula dengan kerja paket B. Kerja paket B ini adalah program pendidikan lanjutan dari SD. Nah, kemudian hal-hal yang lain yang bisa diberikan untuk mereka, yaitu dengan cara memberikan buku perpustakaan, menyediakan buku-buku pelajaran bagi mereka agar mereka bisa membaca mendapatkan ilmu yang baru ya, menambah wawasan bagi mereka, yaitu dengan cara menyediakan akses atau layanan buku-buku pelajaran seperti perpustakaan berjalan gitu ya, yang mana perpustakaan berjalan ini disediakan untuk mereka yang mana diberikan ruang untuk belajar ya, membaca buku tanpa harus berbayar begitu. Tujuannya agar mereka tidak agar mereka tidak sampai putus sekolah lagi gitu ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kepedulian yang ada yang diberikan kepada mereka yang mengalami putus sekolah gitu ya. Nah, tata kelola manajemen sekolah ini bukan hanya mengatur keuangan sekolah saja, tapi juga bagaimana pihak sekolah ini memberikan pelayanan pendidikan secara optimal dan efektif pada mereka
yaitu terutama anak didik yang ada di sekolah. Nah, peran guru ini juga dituntut agar lebih baik lagi, lebih efektif lagi memberikan pembelajaran sesuai dengan porsinya. Nah, itu adalah makna dari tata kelola manajemen sekolah. Nah, kemudian kepala sekolah juga bertanggung jawab ya atas fasilitas belajar mereka, yaitu dengan penjelasan dari tema 7 ya, yang berkaitan dengan gelandangan pengemis ya. Nah, ini akan saya jelaskan dampaknya ya. Gelandangan ini sangatlah meresahkan masyarakat gitu ya. Kenapa? Mereka itu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, begitu ya. Dia sering lontang-lantung di jalan tanpa arah, tanpa tujuan yang pasti, begitu ya. Nah, makanya gelandangan ini dianggap merusak ini pemandangan kota gitu ya. Dan gelandangan ini sangat banyak sekali ya yang terkena razia oleh polisi Satpol PP ya. Satuan Polisi Pamung Praja. Mereka diangkut, kemudian dia direhabilitasi di dinas sosial, mereka diberikan pengarahan. Namun si orang ini ternyata masih balik lagi turun ke jalan gitu ya. Turun ke jalan, masih berkeliaran di jalan, kemudian terkena razia lagi. Terus pengemis ini juga suatu masalah juga ya, yang bisa merusak pemandangan kota ya, terutama di kota besar. Pengemis ini meminta-minta di perempatan jalan, di lampu merah, di terminal bus begitu. Sering sekali saya jumpai di sana. Banyak sekali itu pengemis, mulai dari orang dewasa, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, bahkan juga sampai di situ membaur dengan pengamen gitu ya. Nah, sedangkan pemulung ini juga. Oke, kita akan bahas tema 8 ya. Tema 8 yang berkaitan dengan korban bencana alam, kerusuhan, dan juga suku terasing ya. Kita tahu bahwa korban bencana alam ini ditimbulkan akibat dari faktor alam ya, sehingga orang yang mendiami suatu daerah tertentu itu mendapatkan dampaknya atau imbasnya dari gejala atau gejolak alam. Nah, korban bencana alam ini biasanya mengalami kerugian yang sangat besar, yaitu menimbulkan korban jiwa, menimbulkan korban materi yang begitu banyak sekali ya. Contohnya Layanan mengupdate digital mobile. Ambil gunung meletus dan juga gempa tsunami. Kita ingat di tahun 2005 itu di Aceh itu terjadi suatu gempa bumi tsunami yang menewaskan kurang lebih 100.000 orang jiwa. 100.000 orang jiwa korban melayang ya, nyawa melayang begitu ya. Itu adalah dampak dari gejolak alam.
Dan kemudian dan juga adanya gelombang tsunami yang sangat besar yang menghanyutkan beberapa rumah, menghancurkan beberapa gedung gitu ya. Nah, terus fasilitas umum juga menjadi rusak, gedung-gedung sekolah, gedung-gedung perkantoran rusak. Nah, dan jaringan instalasi listrik air bersih juga terputus karena akibat dari gelombang pasang tsunami dan juga gempa bumi. Nah, itu adalah salah satu dampaknya, gitu ya, dari faktor-faktor penyebabnya, yaitu jelas dari faktor alam. Kemudian